Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk materi sekarang materi tentang alur order dropshipper full. Jadi ini alur order di tim saya dengan struktur organisasi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Alur ordernya seperti ini ya. Jadi ketika ada tim advertiser, ini kan tim advertiser ya. Advertiser ini tugasnya adalah untuk memproduksi leads WA ya. Jadi tugasnya adalah untuk mengiklankan dan tanggung jawabnya adalah mendapatkan leads WA sebanyak-banyaknya dan iklan semurah-murahnya ya. Cost iklan semurah-murahnya. Lalu leads WA ini nanti hubungannya pada CS ya. Masuk ke CS. Ini alurnya seperti ini. Jadi advertiser dulu nih ya mengiklankan. Nah, advertiser ini dibantu oleh tim desain untuk mendesain bahan-bahan iklan ya dan ya bahan video, image seperti itu ya. Lalu tim finance ya. Finance advertiser ya. Nah, ini untuk terus mengisi bensinnya, tanda kutipnya adalah bensin iklannya. Jadi kalau dia mengisi saldo rekening itu telat, ya iklannya akan mati. Jadi operasionalnya nggak akan jalan. Ini penting sekali nih, finance ini harus selalu standby ya untuk mengisi, memastikan, mengecek tiap akun iklan itu rekeningnya itu jangan sampai kosong gitu ya. Lalu seperti ini, ya lalu yang produksi leads WA-nya yang WA masuk ke CS, produksi leads WA. Oke. Nah, lalu berikutnya CS ini tugasnya adalah closing ya. Nah, tugas CS adalah closing, menurut saya closing. Nah, ini hubungannya pada kalau dia ada closing, dia akan menginfokan data orderan kepada WA admin order. Nah, ini tugasnya untuk mengorderin. Nah, ketika admin order ini menerima WhatsApp orderan dari CS, nah ini berikutnya admin order ini akan menginput orderan di menginput orderan di toko Shopee yang sudah saya jelaskan itu ya, bagaimana sistem COD-nya. Nah, ini input untuk COD dan non COD-nya ya. Oke, gitu ya, COD dan non COD. Yang COD dan non COD. Non COD NC ya, NCOD gitu ya. Nah, terus kalau sudah gini lalu berikutnya muncul di admin Shopee. No ya, saya sebelumnya lupa nih. Ternyata kita ini ada admin lainnya yang tugasnya adalah untuk mengecek orderan Shopee ya, admin Shopee. Gampangnya saya sebut admin Shopee gitu ya. Admin Shopee. Nah, tugasnya adalah dia ini menginput data-data, mengecek ya, cross check inputan admin order ini, data orderannya ya. Lalu dialah yang ngedownload file ya. Oke, ngedownload file yang label itu ya, label PDF dia ngedownload. Lalu setelah itu admin Shopee ini dia akan menginfokan ke suppliernya ya, ya. Nah, ke supplier. Jadi kalau udah di download ini diinfokan ke suppliernya ke grup ya, karena tim saya laporannya ke supplier ini bikin grup. Nah, jadi ini dibikinkan grup ya gitu ya. Tapi ini terserah Anda yang modifikasi aja ya, untuk simpelnya Anda itu mau sistem ordernya seperti apa ya. WA group ya. Nah, grup WA. Nah, di sini ini diisi oleh manajer saya, mid manager, SPV juga ya. Terus saya sendiri ya. Lalu tim admin Shopee dan si suppliernya ya, diisi itu semua. Jadi biar kepantau semua ya untuk info-info orderannya ya. Nah, ini setelah WA group ini diterima oleh supplier, baru si supplier ini supplier ya, saya akan ambil ini saja supplier. Nah, ini supplier ini baru dia ngirim orderannya gitu, ngirim orderan ke customer ya, Oke, ini aja ya. Nah, ini kirim ke customer. Nah, gitu. Lalu lanjutan nih. Jadi ini sistem ordernya ya sampai ke supplier, sampai ke customer ya, lah. Lalu bagaimana ketika nanti customer ini udah nerima produk, lalu terjadi apa-apa pada produk kita kan nggak tahu nih. Kontrol, kalau dropshipper kan kontrol produk ini nggak bisa keawasi 100% ya. Mungkin ada produk yang lecet terus dibuntal aja, dibungkus, produk yang tiba-tiba bungkusnya sobek atau gimana ya, yang penting bikin customer itu nggak nyaman dengan produk kita ya. Nah, ini akan terjadi ketika customer ini akan komplain ke CS. Nah, CS ini lalu bagaimana kalau dia mendapatkan komplainannya? Nah, CS ini akan hubungannya pada CRM, Customer Relationship Manager, atau customer care-nya ya, customer care. Nah, ini customer care. Tugasnya adalah ketika CS mendapatkan komplainan produk, si CS akan langsung
mengarahkan kepada customer care gitu ya. Jadi maaf Kak, untuk kalau ada keluhan Kakak bisa hubungi tim customer care kami ya untuk dibantu solusinya kayak gitu lah ya. Terus dikasih kontak WA-nya gitu ya. Nah, customer care ini nanti hubungannya pada SPV ya, ini SPV karena di grup WA ini juga ada SPV. Ini juga ada SPV. Ini SPV tugasnya seperti ini nih ya, seperti ini ya, sebagai penghubung ya. Nah, biar semua tim divisi ini terbantu semuanya ya. Nah, ini SPV ini yang mumpet nih mikirnya ya, mungkin bagaimana dia menghubungi suppliernya, lalu ganti produk atau ganti refund atau ganti apa gitu ya. Nah, terus ini juga customer kalau ada yang cancel customer CS ini akan menghubungi customer care juga, akan menghubungi tim SPV juga. Ini hubungannya sama sini juga. Jadi fokus kita adalah tujuannya adalah mensupport CS ini. Jadi CS ini jangan kasih beban pikiran aneh-aneh. Fokus CS ini adalah untuk mengclosingan saja. Jadi ketika ada komplain produk, ada yang bantu customer care, ada yang misalkan ada retur atau barangnya nggak nyampe, nah si supplier ini atau ekspedisi yang akan menghubungi kalau alamatnya nggak ketemu ya, ini kan ekspedisi tengah-tengahnya ya, ekspedisi. Nah, kalau misal ekspedisi ini nggak menemukan alamat yang tercantum, alamat customer ya, dan atau yang nggak menemui customernya, nah ekspedisi ini akan menghubungi ke SPV-nya gitu ya. Nah, jadi bukan ke CS-nya. Jadi full CS ini kita support untuk memikirin bagaimana closing-nya gitu aja. Nah, ini salah satu alasan juga bagaimana CS saya ini bisa performanya, bisa closing rate-nya tinggi-tinggi gitu ya, karena memang kita support penuh ya untuk biar CS ini bisa fokus pada closing-nya ya, nggak mumet mikir lain-lainnya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya apa lagi sih ya? Bentar, saya post dulu. Nah, lalu sama juga support CS ini adalah bagaimana si CS ini akan selalu menanyakan, produk ini bisa untuk menghilangkan ini enggak ya, kan produk nulisnya kadang ada berbagai pertanyaan customer yang belum kita infokan ya, ada pertanyaan sebelumnya kita udah menginfokan produk nulisnya kepada CS, tapi ketika ada customer yang menanyakan hal-hal lainnya yang belum kita sampaikan, nah ini pasti akan ada pertanyaan nih, bingung nih. Nah, ini tugasnya adalah tugas pada leader CS ini untuk menginfokan, produk ini bisa kok untuk menghilangkan ini, menutupi ini, atau mencerahkan atau seperti apa gitu ya. Nah, ini leader CS untuk mensupport ya. Leader CS ini selain untuk memotivasi, mentraining juga sebagai bahan untuk tempat konsultasi gitu ya, leader CS. Jadi semuanya full support ya. Nah, CS ini hubungannya sama situ-situ semua. Oke, lalu di sini kita butuh tim finance. Finance ini letaknya di mana ya? Nah, finance. Nah, ini finance purchasing atau yang bayar-bayar gitu ya, yang bayar-bayar. Nah, ini ketika ada orderan non COD ya, non COD ini kuning ya, non COD. Nah, ini ditransfer oleh finance ya, ke finance. Jadi finance yang tugasnya bayar-bayar. Jadi bayar saat itu juga, ketika transferan itu langsung dibayar, otomatis supplier akan mengirim dengan segera. Jadi nggak kelamaan gitu ya. COD pun sama. Kalau ketika di grup WhatsApp ini ada informasi totalan produk ya, ini kuning nggak kelihatan ya. Kuning nggak kelihatan, sorry. Ini akan ambil hijau lah ya. Ini kan non COD, dia transfernya supaya tugasnya transfer. Lalu kalau ini ada totalannya, dan finance juga akan yang transferin ya. Yang penting pokoknya harus ditransfer saat itu juga biar pengiriman bisa secepatnya dikirim gitu ya. Ini pun juga finance advertiser ini, saldo rekening yang dipegang finance advertiser ini juga harus selalu diisi oleh finance. Jadi finance ini memantau semua orderan, memantau atau membayarkan totalan orderan dan membayar biaya iklan gitu ya. Jadi tanggung jawabnya finance. Lalu apalagi ya? Nah, terus kalau laporan finance sudah, nah baru deh laporan-laporan ini. Nah, dia kan menginput laporan. Kalau finance kan juga semuanya butuh, semuanya ini nanti tim ini harus ada laporan hariannya ya, termasuk finance advertiser dan finance ini laporan hariannya. Dan laporan untuk finance ini nanti akan dirangkum oleh akuntan ya, akuntan di sini ya posisinya ya. Nah, biar jelas akuntan. Nah, posisinya di sini, ini akan melihat rangkumannya ya, Tuh, rangkuman mengisi data laba rugi, cash flow, neraca dan lainnya lah ya. Saya sendiri juga mumet nih untuk lihat tabel-tabel ini. Tapi yang penting tugasnya adalah untuk mendata. Kalau saya lihat itu langsung bisa kelihatan di satu halaman saja. Jadi pas untuk KPI akuntan ini untuk menyederhanakan pembukuan gitu ya. Jadi sekali lihat saya bisa melihat kesehatan perusahaan ini seperti itu ya.
Nah ini untuk punya saya untuk dropshipper yang selama ini saya lakukan ya. Nah, untuk tim, struktur tim yang kayaknya belum komplit ya, karena memang kita masih tahap scale up terus-terusan ya. Insya Allah tim nanti yang tim-tim penting lainnya akan nyusul kedatangan ya, kedatangan atau diisi tim di pos-pos yang penting-penting lainnya. Nah ini yang saya jelaskan adalah yang memang saya lakukan masih di detik ini ya, detik ini. Jadi yang saya jelaskan adalah tim-tim yang ada di sini. Jadi secara alur ordernya seperti ini gitu ya. Nah gitu. Lalu bagaimana tugas manajer, mid manager ya, atau admin lainnya, leader admin. Nah di sini saya lupa nih. Nah sini kalau Shopee udah nih ya, kesini nih, ya kesini. Saya akan ngomong kesini ya. Nah kalau akun Shopee udah terisi invoice-nya, nah ini admin resi yang akan ngedata. Jadi ngedata tiap hari nih resi-resinya. Resi-resi ini nanti dia akan membuat laporan di Google Sheet gitu ya. Nanti akan dilihat oleh CS-nya. CS-nya juga akan melihat resi ke sini ya. Jadi akan lebih mudah terbantu. Jadi nggak perlu nanya resi gimana. Orderan hari ini resinya apa nih? Ya, orderan nama ini resinya apa nih? Enggak gitu ya. Karena admin resi ini udah mendata semuanya. Jadi si CS ini cuma mencari aja nama ini resinya berapa gitu ya. Nama Siti Munaroh ya. Dia udah order tadi atau kemarin, terus resinya hari ini udah muncul belum ya? Ini laporan dari admin resi. Gitu admin resi ya. Nah, untuk admin ini dikontrol oleh leader adminnya ya. Di atasnya adalah leader admin. Sini lah ya. Yang penting masuk semua ya. sorry. Nah, leader admin ini yang mengontrol semua, memastikan para admin ini bagian back office-nya itu harus operasionalnya harus terus optimal ya, memastikan semua bekerja dengan optimal untuk para adminnya gitu ya. Lalu di mana tugas manajer dan mid manager? Nah tugasnya ya dia yang memastikan komunikasi sama supplier terus baik, lalu dia yang sebagai problem solving ketika ada permasalahan yang di antara divisi, lalu nge-planning strategi seminggu ke depan, sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, intinya mengatur strategi scale up lanjutan gitu ya, lalu menganalisa, mengevaluasi ya, seperti itu ya. Intinya bagian mumetnya ini ada di manajer, jadi ini bagian mumet, bukan garap teknisnya. Jadi bagian mumetnya, atur strateginya, analisanya gitu ya, dibantu sama lead manager ya. Dan ini ketika ada kebijakan strategi, dia akan menginfokan ke supplier ini ya, supplier operasional ya. Nah, kadang ke mid manajernya menyampaikan ke timnya keseluruhan gitu ya. Nah kalau saya di mana? Saya di sini ya. Saya di sini ya. Saya di sini memantau ya. Memantau ke sini. Nah ini corong saya nih, teropongnya ya. Memantau nih. Jadi saya di sini. Jadi saya udah nggak megang iklan lagi untuk produk dropshipper ini. Saya udah nggak megang iklan lagi ya. Jadi saya fokus ke hal lainnya ya, termasuk saya ngajari kelas ini ya, kelas ini gitu, ngajari kelas ini untuk membantu teman-teman ini untuk bisa menghasilkan juga gitu ya. Nah ini saya posisinya di sini memantau ya, itu. Nah ini selama masih pandemi ini, jadi agak saya tahan scale up-nya belum terlalu brutal ya, jadi masih alon-alon, tapi tetap kita jalankan scale up-nya gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk alur ordernya, semoga terbayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.